Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Dian selaku dosen mata kuliah PKM. Di sini saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang demokrasi Pancasila. Dan di sini ada anggota. Yang pertama ada Hafiz Diska Wardana 2181 0334 012, dan yang kedua ada Winatita Wilia 2181 0334 017, dan yang ketiga ada Arif Setiawan 2181 0334 018, dan yang keempat ada Yurica Aprilia Mahrani 2181 0334 040, dan selanjutnya ada saya Lintang Dewa Rapi 2181 0334 063. Dan yang terakhir ada Diana Wika Prawesti 2181 0334 197. Poin pembahasan yang akan kami bahas ada 5. Yang pertama ada pengertian demokrasi, yang kedua ada jenis demokrasi, yang ketiga ada prinsip demokrasi, yang keempat ada manfaat demokrasi, yang kelima ada demokrasi dalam sistem negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menyebut secara eksplisit dua prinsip yang mendalami naskah itu dan tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut. Indonesia negara yang berdasarkan atas hukum dan sistem konstitusional. Konsep. Pembahasan mengenai demokrasi melihatkan kita pada situasi kompleksitas permasalahan yang klasik, aktual, serta fundamental. Kemudian setelah Perang Kedua, dapat diketahui bahwa secara formal demokrasi adalah dasar banyak negara di dunia. Demokrasi yang dianut di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila masih dalam perkembangan dari berbagai perkiraan dan pandangan. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 menyebut secara eksplisit dua prinsip yang mendalami naskah itu dan tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut. A. Indonesia negara yang berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. B. Sistem konstitusional berdasarkan pemerintah mengenai sistem konstitusional hukum dasar tidak bersifat kekuasaan yang terbatas. Yang pertama ada pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos yang artinya rakyat dan kratos atau kratein berarti kekuasaan. Berdasarkan konsep awal demokrasi berarti rakyat berkuasa. Menurut KBBI, demokrasi adalah gagasan yang mengutamakan persamaan, hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Pengertian menurut para ahli, yang pertama ada Philip C. Schmitzer dan Cherry Lynn Curry. Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintah di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih. Mohon maaf Bapak, tadi ada azan Isya, bisa saya lanjut. Yang kedua ada Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Dan yang ketiga ada Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintah oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil rakyat yang terpilih.
di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingan akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Dan keempat ada C.F. Strong. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintah di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut. Kesimpulan pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintah yang mana keputusan pemerintah secara tidak langsung disepakati oleh mayoritas rakyat dan ditanggung jawabkan oleh pemerintah atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara. Yang kedua ada jenis demokrasi. Terdapat beberapa jenis demokrasi yang disebabkan perkembangan dalam pelaksanaannya di berbagai kondisi dan tempat. Oleh karena itu, pembagian jenis demokrasi dapat dilihat dari berbagai hal sebagai berikut. A. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama ada demokrasi langsung. Rakyat secara langsung diikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintah. Yang kedua, demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Dan B, demokrasi berdasarkan tujuan. Yang pertama, demokrasi formal atau demokrasi liberal. Menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang kedua, demokrasi material. Memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi ini dikembangkan oleh negara sosialis komunis. Dan ketiga ada demokrasi campuran, berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang. Dan yang ketiga ada demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama demokrasi liberal atau konstitusional. Demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas pada individu, meminimalisir campur tangan dengan pemerintah, bahkan ditolak pemerintah bertindak atas dasar konstitusi hukum dasar. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi ini bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Negara dibentuk tidak mengenal perbedaan kelas. Semua warga negara memiliki persamaan dalam hukum dan politik. Dan ketiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berlaku di Indonesia. Demokrasi ini bersumber dari tatanan nilai sosial dan budaya dengan berasaskan musyawarah untuk mufakat. Demokrasi ini juga mengutamakan kepentingan yang berimbang. Dan ketiga ada prinsip demokrasi. Yang pertama ada prinsip budaya demokrasi. 1. Kebebasan. 2. Persamaan. Ketiga, solidaritas. Keempat, toleransi. Dan kelima, kejujuran. Kebebasan. Yang kebebasan, kemampuan membuat keputusan mengenai banyak pilihan atau melakukan sesuatu yang berguna untuk kebaikan bersama atas kehendak sendiri, tanpa tekanan oleh siapapun. Yang kedua, ada persamaan. Setiap negara terdiri dari beragam suku, ras, dan kepercayaan. Namun dalam demokrasi perbedaan ini tidak perlu ditegaskan. Bahkan harus diminimalkan untuk menghindari konfrontasi. Dan ketiga ada solidaritas.
Dalam demokrasi harus ada kebersamaan karena sifat solidaritas ini meskipun setiap komunitas memiliki sudut pandang yang berbeda dan bahkan kepentingan yang berbeda akan selalu dihubungkan oleh tujuan yang sama. Dan keempat ada toleransi mengacu pada kemampuan untuk menerima, menghargai, memberi, menoleransi pendirian, pendapat, ide, keyakinan, kebiasaan, dan sebagainya yang bertentangan dengan milik sendiri. Yang kelima ada kejujuran, keterbukaan dalam menyatakan suatu kebenaran. Hal ini sangat penting bagi semua pihak. Yang kedua ada prinsip demokrasi yang bersifat universal. Yang pertama, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Yang kedua ada tingkat kesetaraan tertentu antar warga negara. Ketiga, tingkat kebebasan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Keempat, penghormatan terhadap supremasi hukum. Dan yang ketiga ada prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua, kesinambungan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, ada kebebasan yang bertanggung jawab. Dan keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Dan kelima, pengambilan keputusan dengan masyarakat mufakat. Yang keenam ada mengutamakan keputusan dengan musyawarah mufakat. Dan ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Dan keempat ada manfaat demokrasi. Manfaat demokrasi dapat memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, yaitu yang pertama ada kesetaraan sebagai warga negara. Di sini demokrasi memperlakukan semua orang adalah sama dan sederajat. Prinsip kesetaraan menuntut perlakuan sama terhadap pandangan-pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga negara. Yang kedua, memenuhi kebutuhan umum. Kebijakan dalam mencerminkan keinginan rakyatnya, semakin besar suara rakyat dalam menentukan, semakin besar pula kemungkinan kebijakan itu mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat. Yang ketiga ada pluralisme dan kompromi. Demokrasi mengisyaratkan kebinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukan di antara para warga negara dalam demokrasi untuk mengatasi perbedaan-perbedaan adalah lewat diskusi, persuasi, kompromi, dan bukan dengan paksaan atau pameran kekuasaan. Dan keempat, menjamin hak-hak dasar. Demokrasi menjamin kebebasan dasar tentang hak-hak sipil dan politis, hak kebebasan berbicara dan berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, hak bergerak. Hak-hak itu memungkinkan pengembangan diri setiap individu dan memungkinkan terwujudnya keputusan-keputusan kolektif yang lebih baik. Yang kelima, pembaruan kehidupan sosial. Demokrasi memungkinkan terjadinya pembawa kehidupan sosial, penghapusan kebijakan yang telah usang secara rutin dan pergantian para politisi dilakukan dengan cara yang santun dan damai. Demokrasi memuluskan proses alih generasi tanpa pergolakan. Dan kelima, demokrasi dalam sistem negara Indonesia. Yang pertama masa Republik Indonesia. Yang pertama 1945 sampai 1959. Masa demokrasi konstitusional. Sistem
parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamasikan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 dan 1950. Ternyata kurang cocok untuk Indonesia meskipun dapat berjalan secara memuaskan dalam beberapa negara Asia lain. Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer, di mana badan eksekutif yang terdiri atas presiden sebagai kepala negara konstitusional atau konstitusional head, dan menteri-menterinya mempunyai tanggung jawab politik. Yang kedua ada masa Republik Indonesia kedua 1959 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin. Ciri-ciri periode ini adalah dominasi dari presiden, terbatas peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peran ABRI sebagai unsur sosial politik. Dekret Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan pemimpinan yang kuat. Yang ketiga ada masa Republik Indonesia ketiga 1965 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila. Landasan formal dari periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketepatan MPRS dalam usaha untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap undang-undang yang telah terjadi dalam masa demokrasi terpimpin. Telah diadakan sejumlah tindakan korektif. Tetapan MPRS No. X1X atau 1966 telah menentukan ditinjaunya kembali produk-produk legislatif dari masa demokrasi terpimpin, dan atas dasar itu UU No. 19 atau 1964 telah diganti dengan suatu UU baru No. 14 atau 1970 yang menetapkan kembali ke asas kebebasan badan pengadilan. Perkembangan lebih lanjut pada masa Republik Indonesia ketiga, yang juga disebut sebagai Orde Baru yang menggantikan Orde Lama, menunjukkan peran presiden yang semakin besar. Keberhasilan pemimpin penumpasan G30S PKI dan kemudian membubarkan PKI dengan menggunakan surat perintah 11 Maret atau Super Semar, memberikan peluang yang besar kepada Jenderal Soeharto untuk tampil sebagai tokoh yang paling pengaruh di Indonesia. Keempat, masa Republik Indonesia keempat 1998 sekarang, masa reformasi. Presiden Habibie yang dilantik sebagai presiden yang akan memulai langkah-langkah demokratisasi dalam orde reformasi. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan pemerintah Habibie adalah mempersiapkan pemilu dan melakukan beberapa langkah penting dalam demokrasi. UU politik yang meliputi UU partai politik, UU pemilu, dan UU susulan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang baru disahkan pada awal 1999. Selain itu, terjadi demokratis yang tidak kalah pentingnya, yaitu penghapusan dui fungsi ABRI, sehingga fungsi sosial politik ABRI, sekarang TNI atau Tentara Nasional Indonesia, dihilangkan. Langkah terobosan yang dilakukan dalam proses demokratisasi amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR hasil pemilu 1999 dalam 4 tahap selama 4 tahun. Dari 1999 sampai 2002. Dan selanjutnya ada kesimpulan
Pembahasan tentang demokrasi menghadapkan kita pada suatu kompleksitas permasalahan yang klasik, fundamental, namun tetap aktual. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Karena demokrasi sangat erat kaitannya dengan politik dan hukum. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang mengikuti sertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan parlemen. Demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan sistem demokrasi yang di mana rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat di parlemen namun tetap dikontrol oleh referendum. Dan selanjutnya ada saran dari panjangnya perjalanan Indonesia dalam melewati berbagai jenis demokrasi ini, sudah sepatutnya kita sebagai warga negara Indonesia mampu bersikap bijak akan demokrasi dan mampu menjalankan demokrasi dengan semestinya. Baik di lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga, sampai lingkungan yang paling besar, yaitu pemerintah. Kita hanya harus percaya bahwa demokrasi adalah pilihan yang terbaik untuk kita dan negara Indonesia kita tercinta. Sebagai warga negara yang baik, kita harus pandai memilih cara mengekspresikan demokrasi, yaitu dengan mengekspresikan suatu demokrasi dengan cara yang baik. Tanpa adanya demokrasi dengan cara yang baik, tanpa adanya anarkis, isu, sara, dan tujuan-tujuan lain yang dapat meruntuhkan negara Indonesia. Hancur tidaknya suatu negara ada di tangan rakyatnya. Maka dari itu, kita harus siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang dan senantiasa selalu melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.